Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Zara Putri Bowo. Saya dari kelas 9 Sumatera. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang materi melengkapkan kuadrat sempurna. Sebelum kita mulai ke materinya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, baiklah langsung saja kita mulai materinya. Pertama-tama, apa itu persamaan kuadrat sempurna? Bilangan kuadrat sempurna adalah suatu bilangan yang jika diakar atau dipangkatkan setengah, hasilnya berupa bilangan asli. Kuadrat sempurna merupakan satu dari beberapa teknik untuk menentukan akar. Beberapa contoh bilangan kuadrat sempurna diantaranya 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. 4 adalah bilangan kuadrat sempurna karena dapat diekspresikan sebagai 2 kali 2. 9 adalah bilangan kuadrat sempurna karena dapat diekspresikan sebagai 3 kali 3. 16 juga seperti itu, bisa diekspresikan sebagai 4 kali 4. Nah, apa sih konsep dasar persamaan kuadrat sempurna? Konsep dasar dari metode melengkapkan persamaan kuadrat sempurna adalah merubah persamaan kuadrat menjadi ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Menggunakan menggunakan dua sifat utama kuadrat sempurna, x kuadrat ditambah 2dx ditambah d2 sama dengan kurung buka x tambah d kurung tutup 2, akar 2 sama dengan 0, dan x kuadrat dikurang 2dx ditambah d kuadrat sama dengan kurung buka x dikurang d kurung tutup kuadrat sama dengan 0. Menjadi bentuk umum melengkapkan persamaan kuadrat sempurna, yaitu x ditambah p kuadrat sama dengan q, atau x dikurangi p kuadrat sama dengan q, q kurang lebih 0. Cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Yang pertama, dibagi koefisien A. Yang kedua, konstanta C atau A pindah ruas. Yang ketiga, ditambah konstanta pi kuadrat. Lalu sifat utama. Setelah sifat utama, diakar pangkatkan. Dan yang terakhir, akar X1 dan X2. Langsung saja kita mulai ke contohnya. Contoh pertama ada x kuadrat ditambah 8x dikurangi 9 sama dengan 0. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama kita tulis rumusnya dulu. Rumusnya itu ax ditambah bx ditambah c sama dengan 0. A-nya itu apa sih koefisien A-nya? Koefisien A-nya itu x kuadrat ditambah 8x dikurangi 9 sama dengan 0. Karena koefisien A-nya itu udah 1, jadi kita skip metode pertama. Metode pertama itu dibagi dengan koefisien A. Yang dibagi dengan koefisien A itu yang mana aja sih? Kalau misalnya koefisien A-nya itu lebih dari 1 atau kurang dari 1. Itu dibagi dengan koefisien A sendiri. Tetapi karena di sini koefisien A-nya sudah 1, jadi kita tinggal masuk ke step kedua aja. Step kedua yaitu koefisien C pindah ke ruas kanan menjadi positif. Maaf. Tulis aja ya guys, biar kalian ngerti. Aduh. Nih, min 9 pindah ke ruas kanan. Negatif kalau pindah ke ruas kanan jadinya positif kan? Jadi 9. Kita tulis ulang. X kuadrat ditambah 8x. Jelek, maaf. Takut teman-teman tidak mengerti. Ditambah 8x sama dengan 9. Setelah itu, kita masukkan rumus P kuadrat. Rumus P kuadrat untuk koefisien A sama dengan 1 itu, yaitu
B per 2 akar kuadrat. Nanti kalau misalnya koefisiennya kurang dari 1 ataupun lebih dari 1 itu nanti beda lagi. Nanti ada di contoh berikutnya. Ini juga ya guys, sama ditambah B per 2 kuadrat. Oh maaf, ini lupa ditambahin plus. Aduh, mini-mini banget. Ya, langsung aja kita masukin tuh. Koefisien B tuh berapa? 8 kan? Karena kan ini rumusnya AX kuadrat ditambah B. AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Otomatis koefisien B itu 8. Jadi kita langsung masukin aja ya guys. 8 per 2 akar 2 sama dengan 9 ditambah sama juga. Biar nilainya sama, kawan-kawanku. Oke deh. Nah, ini kita jangan apa-apain dulu. Tetapi yang kanan bisa kita jumlahkan. 8 kali 8 berapa? 64 kan? 2 kali 2 berapa? 4. Nah, ini bisa disederhanakan kan? Masing-masing dibagi berapa? Ya, betul sekali. Masing-masing dibagi 4. Ini hasilnya 1, lalu ini hasilnya 16. 16 ditambah 9 berapa? 16 ditambah 9, 25. Aduh, 25-nya jelek. 25. Aduh, ngelek-ngelek. Iya, Nah, kalau udah seperti ini, itu kita bisa tulis menjadi seperti ini. Set X ditambah 8 per 2. 8X nggak usah dibawa ya. Nah, kuadratnya tuh ditulis di sini. Maaf. Nah, sama dengan 25. Ya Allah, jelek banget, maaf. Nah, X ditambah 8 per 2 kuadrat ini tuh sama aja. Hasilnya sama dengan X kuadrat ditambah 8X ditambah 8 per 2. Jadi biar lebih simpel aja ditulis seperti ini. Nah, ini udah aku tulis ulang di sini karena di bawah tuh nggak cukup. Lalu, habis itu diapain sih, Kak? Habis itu, akar 2-nya pindah ke ruas kanan. Kalau pindah menjadi akar dari 25. Akar dari 25 tuh berapa sih? Udah pada pinter lah ya, pasti udah tahu jawabannya 5. Nah, oh ya, lupa maaf. Plus minus 5. Asik. Kalau kayak gini udah dong, Kak. Belum. Kita masih harus cari X1 dan X2-nya. Karena ada dua kemungkinan kan, plus dengan minus. Kita cari dua-duanya. Yang pertama kita cari plus dulu ya. Yang pertama, 8 per 2-nya ini kita pindahkan ke ruas kanan. Ini kan plus nih, 8 per 2. Kalau pindah ke ruas kanan jadinya minus 8 per 2. Aduh, maaf banget ya. Tulisan aku suka nggak jelas gini. Ditambah, plus dulu ya, 5. Nah, ini kan bisa disederhanakan. Jadi kita sederhanakan saja ya. Masing-masing dibagi 2. 2 dibagi 2 jadi 1. Min 8 dibagi 2 jadi min 4. Jadinya min 4 ditambah 5
Berapa hayo? Ya, benar. Jadi 1. Karena pengoperasian penjumlahan jika bertemu negatif dan positif, jadinya dikurang. Nah, kalau misalnya X1 udah ketemu, sekarang kita tinggal cari X2. Sama ya, seperti tadi, 8/2 pindah ke ruas kanan, jadinya negatif 8/2. Sama aja dong ya, jadi min 8/2. Dikurang, karena sekarang minus ya. 5. Ini juga kita sederhanakan, ini jadi 1, ini jadi min 4. Nah, berapa sih min 4 dikurangi 5? Min 4 dikurangi 5, jadinya min 9. Nah, kita tulis ya, himpunan menyelesaikan persamaan kuadrat sempurna min 9,1. Tulisnya dari yang kecil dulu ya, guys. Oke. Langsung masuk ke contoh 2 aja ya. Nah, sekarang koefisien A-nya punya angka nih di depannya. Gak usah bingung kawan-kawanku semua. Caranya gimana sih? Aku bakalan kasih tahu. Kalau kayak gitu gimana sih, Kak? Ya, aku bakalan kasih tahu ya di sini. Kalian tidak usah bingung. Pertama seperti biasa kita tulis ulang dulu ya, biar enak. Ini ya akar 2. Aku nggak tahu cara nulisnya. Aku menyerah. Ini aku tulis kayak gitu deh. 5x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya A lebih dari 1, itu kita bagi dengan koefisien A itu sendiri. Koefisien A-nya tuh berapa sih? 2 kan? Yaudah kita bagi 2 semua. Ini 2x kuadrat dibagi 2 hasilnya x kuadrat. Ditambah 5x per 2 dikurangi 3/2 sama dengan 0. Lalu, step keduanya apa? Kita pindahkan koefisien C ke ruas kanan. Bentar. X kuadrat ditambah 5x per 2 sama dengan berapa? Hayo, minus dipindahkan ke ruas kanan, jadinya positif dong, jadinya 3/2. Nah, sehabis itu kita tambahkan konstanta pi kuadrat. Tetapi, seperti yang aku bilang tadi, rumusnya tuh beda sama yang A sama dengan 1. Gak usah bingung, sama aja kok. X kuadrat ditambah 5x per 2 B per 2A akar kuadrat sama dengan 3/2. Sama dengan 3/2 ditambah, oh ya ini lupa ditambah, maaf, ditambah, sama ya, kanan kiri, biar hasilnya sempurna. Seperti saya, nggak dimbong, nggak ada manusia sempurna. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masukkanlah nilai-nilai angkanya, angka-angkanya. Per 2, B-nya berapa? B-nya ya 5 dong. 5/2 dikali 2. Akar 2. Sama dengan, ya sama aja. Bisa bingung lah. Kalau sudah seperti ini, kita bisa tulis menjadi, aduh maaf ya background sound-nya berisik.
Jadi X ditambah 5 per 2 kali 2 berapa? 4 ya. Udah pada tahu dong. Nah, ini di kurung buka, kurung tutup, kuadratnya ditulis di sini. Sama dengan 3 per 2 ditambah 5 per 4 kuadrat. Kita langsung tambahin aja ya di sini. 5 kali 5 berapa? 25. Ya, pintar. Per 16. Nah, kita tambahin ya. Kalau ditulis ulang jadinya 3 per 2 ditambah 25 per 16. Kalau penjumlahan di pecahan, penyebutnya harus sama dulu dong. Nah, biar penyebutnya sama, 2 dikali berapa yang hasilnya menjadi 16? 8 dong. Kalau yang bawah dikalikan dengan 8, otomatis yang atas juga dikalikan dengan 8. Wih, aduh maaf ya jelek. Tapi kalian bisa dengar suara saya kan? Oke. Jadinya berapa? Hasilnya menjadi 24 ditambah 25, penyebutnya satu aja, jangan maruk, per 16. Tapi kalau misalnya pengen ditulis satu-satu, 24 per 16 ditambah 25 per 16 sama aja sih. Yaudahlah sama aja. Tapi ini lebih simpel ya. Jadinya 49 per 16. Lalu, jika ditulis kembali menjadi X ditambah 5 per 4, nah, 2-nya pindah ke ruas kanan ya, akar 2-nya pindah ke ruas kanan, jadi akar dari 49 per 16. Jadinya berapa? Jadinya X ditambah 5 per 4, ini jangan lupa ditulis lagi ya, sama dengan plus minus 7 per 4. Ya, belum selesai. X1 dulu, cari X1, cari X2. Nah, ada dua kemungkinan, maaf. Yang pertama, kita cari plusnya dulu ya. Nah, seperti biasa, 5 per 4-nya itu kita pindahkan ke ruas kanan. Jadinya minus ya. Karena kan ini plus ya. Min 5 per 4 ditambah 7 per 4. Penyebutnya udah sama, jadi tinggal kita jumlahkan saja. Minus ditambah positif, hasilnya jadi 2. Karena pengoperasiannya kan jadinya dikurang ya, karena negatif ketemu sama positif. Jangan lupa ditulis juga penyebutnya. Lalu kita sederhanakan, karena bisa disederhanakan, masing-masing dibagi 2. Jadi setengah. Lalu kita cari X2-nya. Sama saja, min 5 per 4, bedanya ini dikurangi 7 per 4. Sama dengan min 5 dikurangi 7 jadinya min 12 dong. Bener ya? Per 4. Masing-masing dibagi 4. Sama dengan min 3. Himpunan persamaan kuadrat sempurnanya itu berapa? Himpunan persamaan kuadrat sempurnanya jadi min 3, setengah. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.